Selamat siang pemirsa dimanapun berada, berjumpa lagi di channel YouTube Pengacara Tony, channel yang selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat semakin paham, mengerti hukum, tidak dibodohi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan penegakan hukum, dan semakin berani untuk menyuarakan keadilan. Masih membahas kasus Rasman yang sedang diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pencemaran nama baik. Pembahasan kali ini saya beri judul Sidang Kasus Rasman Dinyatakan Tertutup. Apakah hakim kena suap? Ini menarik. Jadi kenapa saya kasih judul ini dan saya bahas ini? Karena memang faktanya hari ini sidang dengan pemeriksaan saksi Hotman Paris Hutapea selaku saksi pelapor atau saksi korban dinyatakan tertutup. Dan sebelumnya muncul pernyataan pengacara senior Egy Sujana bahwa ia mencurigai hakim itu disuap sehingga sidang dinyatakan tertutup. Oleh karenanya penting untuk dibahas untuk edukasi kepada masyarakat. Oke, pertama kita saksikan dulu jalannya persidangan. Ini sidang pertama kali dibuka ini terbuka untuk umum. Nah, jadi ini pertama kali sidang ini dibuka untuk umum, ya, karena memang sebenarnya ini sidang terbuka untuk umum. Nah, kemudian jaksa diminta untuk menghadirkan terdakwa Rasman Arif Nasution, dan ini masuk terdakwa Rasman Arif Nasution untuk maju ke depan. Kita lanjutkan. Baik, kepada para pers yang akan mengambil foto kami persilakan 3 menit ke depan. Silakan. Nah, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi Hotman Paris Hutapea. Kemudian jaksa menghadirkan Hotman Paris Hutapea sebagai saksi yang akan diperiksa. Ini setelah diperintah hakim jaksa agar menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea. Nah, ini saksi Hotman Paris Hutapea memasuki ruang sidang dan duduk di kursi saksi depan majelis hakim. Nah, ini kita lihat keputusan majelis hakim untuk memeriksa saksi Hotman Paris Hutapea, apakah dinyatakan terbuka untuk umum, apa dinyatakan tertutup umum. Kita saksikan. Sudah ya. Baik, perkara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Hotman Paris kita lanjutkan dan persidangan Hotman Paris Hutapea dan persidangan dilanjutkan menyatakan tertutup untuk umum. Jadi hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum. Nah, jadi kalau tertutup untuk umum itu, ya, pengunjung sidang itu tidak boleh nonton, tidak boleh berada di ruang sidang. Semuanya harus keluar. Jadi diarahkan oleh tugas pengadilan atau pegawai pengadilan agar pengunjung sidang itu keluar ruangan sidang. Jadi kalau tertutup untuk umum itu
pengunjung sidang pun tidak bisa nonton, apalagi di live atau disiarkan langsung. Jadi itu tidak bisa. Jadi khusus untuk para pihak yang berkepentingan. Ada terdakwa, ada penasihat hukum, ada penuntut umum. Tentunya dengan majelis hakim ya, dan panitera pengganti yang mencatat jalannya persidangan. Istrinya Rasman pun tidak boleh. Kalau tertutup untuk umum itu, istrinya terdakwa pun tidak boleh berada di ruang sidang. Tetap nunggu di luar. Ada yang udah balik juga. Nah, jadi kita saksikan sama-sama ya, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, lalu ada pernyataan atau statement pengacara senior Egy Sujana. Ini kita saksikan statement atau pernyataan pengacara senior Egy Sujana mengomentari sidang dinyatakan tertutup. Tuduhan serius saya, hakim diperintah atau diminta oleh Hotman untuk sidang menjadi tertutup. Saya yakin itu permintaan si Hotman. Kalau enggak, ngapain ditutup sama hakim? Dibikin tertutup? Iya, Bang. Itu logika. Soal kondisi, ya kan? Ya, itu yang saya maksud. Ya. Kemudian caranya Hotman, kan dia tahu, saya kan tahu dia tukang nyuap. Emang apa? Ayo kalau nggak gua lawan lo. Ayo kita lawan. Emang pernah, Bang? Kita tahu lah. Nah, jadi kecurigaan pengacara Egy Sujana ini, ya, sidang tertutup ini dicurigai diminta oleh HPH. Aduh, jadi gini, dari berbagai kasus-kasus dugaan suap, gratifikasi, atau korupsi aparat penegak hukum yang diungkap, ya, yang terungkap selama ini, ya, terakhir yang heboh itu hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus bebas Ronald Tanur itu akhirnya terbukti disuap. Nah, kemudian banyak lagi lah. Ya, memang budaya penegakan hukum kita di Indonesia ini ya memang rentan dengan suap, dengan gratifikasi. Ya. Hakim terkadang yang tidak punya nurani masih melihat, masih hijau matanya ketika memeriksa terdakwa yang banyak uangnya. Jadi ya itulah mental-mental aparat penegak hukum di Indonesia ini. Namun tidak bisa digeneralisir. Nah, jika kita mencurigai ada aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, yang diduga menerima suap sehingga dapat mempengaruhi keputusan hakim, seharusnya memang dilaporkan baik ke Komisi Yudisial maupun ke aparat penegak hukum. Cuma untuk melaporkan hakim ke Komisi Yudisial maupun ke aparat penegak hukum, kita itu harus mempunyai bukti permulaan. Nah, bukti permulaan itu ada dua. Satu, ada informasi mengenai adanya suap. Yang kedua, melihat dari keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim itu tidak mempunyai dasar hukum.
pertimbangannya juga tidak mempunyai dasar hukum, jadi tidak berdasarkan hukum. Itu. Jadi ada dua hal, kalau kita ingin melaporkan hakim itu karena ada dugaan menerima suap, maka dua hal itulah ya yang harus kita pegang, ya. Saya ulangi. Satu, adanya informasi mengenai suap. Yang kedua, ada penetapan atau putusan yang janggal, di mana setelah dipelajari, setelah dibaca, putusan atau penetapan itu tidak berdasarkan hukum, tidak ada dasar hukumnya. Nah, kembali ke sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution, apakah ada kejanggalan? Apakah ada indikasi bahwa hakim yang menyatakan sidang pemeriksaan Hotman Paris Hutapea ini dinyatakan tertutup? Apakah ada bukti permulaan bahwa hakim atau majelis hakim menerima suap atau gratifikasi? Apakah ada bukti permulaan? Nah, kita bahas dua hal yang menjadi parameter bahwa hakim itu kemungkinan disuap. Satu, apakah ada informasi hakim yang mengadili perkara Rasman ini disuap? Ada informasi itu? Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada alasan ya untuk mengatakan bahwa hakim yang menyatakan pemeriksaan saksi Hotman Paris Hutapea dinyatakan tertutup itu diduga disuap atau diminta oleh HPH. Tidak ada alasan karena tidak ada informasi mengenai suap. Yang kedua, apakah keputusan hakim yang menyatakan sidang pemeriksaan saksi Hotman Paris Hutapea dinyatakan tertutup ini apakah melanggar hukum, janggal atau tidak? Parameter janggal sebagai praktisi hukum adalah keputusannya itu tidak berdasarkan hukum. Ada aturan yang dilanggar, itu namanya janggal. Nah, tetapi kalau tidak ada aturan yang dilanggar, memutus berdasarkan hukum, tidak bisa kita katakan putusan itu janggal. Lalu, apakah ada dasar hukumnya hakim memutuskan sidang pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi ini dinyatakan tertutup? Nah, saya bacakan pasal 153 ayat 3 KUHP. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Nah, memang perkara ini bukan perkara kesusilaan. Dan terdakwanya juga bukan anak-anak. Pak Rasman ini sudah tua. Tetapi agenda sidang pemeriksaan saksi Hotman Paris Hutapea ini informasinya akan memeriksa atau menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan kesusilaan. Itu sehingga ada dasar bagi majelis hakim atau ketua majelis hakim untuk menyatakan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, khususnya untuk pemeriksaan saksi Hotman Paris Hutapea. Jadi ada dasar, bukan tidak ada dasar sama sekali. Kalau tidak ada dasar sama sekali kemudian dinyatakan tertutup, baru kita curigai, baru kita sebut namanya janggal. Tetapi kalau ada dasar, ya tidak bisa kita mengatakan ini janggal karena ada dasar hukumnya. Jadi kalau kita laporkan ke Komisi Yudisial ataupun ke aparat penegak hukum, maka bukti permulaannya itu tidak ada. Karena memutus atau menyatakan secara tertutup untuk pemeriksaan saksi Hotman Paris Hutapea ini ada dasar hukumnya. Gitu. Kalau kemudian ada perdebatan, ya tapi perkaranya kan bukan perkara kesusilaan, melainkan perkara pencemaran nama baik. Ya. Tetapi hakim juga memutuskan sidang tertutup ini, ya, ini ada dasarnya, yaitu pasal 153 ayat 3. Karena saksi yang diperiksa ini
keterangannya terkait kesusilaan itu. Nah, jadi kalau ada dasar hukumnya itu tidak bisa ya dikatakan janggal atau dicurigai kena suap. Meskipun di luar itu ya kita tidak tahu lah ya. Namanya orang banyak uang ya bisa-bisa saja hakim, oknum-oknum hakim yang selama ini ya terungkap di publik bahwa banyak sekali yang disuap juga bisa-bisa saja. Tetapi ya, kita sebagai praktisi hukum untuk menentukan ini janggal atau tidak, ya, untuk menguatkan kecurigaan kita ini ada dugaan suap atau tidak, maka parameternya itu harus jelas. Ya, parameternya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa? Yaitu tadi kayak kita mendengar mengetahui ada informasi ya adanya suap misalnya. Nah, informasi itu harus jelas. Misalnya yang memberikan uang suap siapa, yang menerima siapa, memberikannya di mana, kapan waktunya, jam berapa, kan itu. Nah, itu baru jelas informasinya. Nah, terus kemudian yang kedua, putusannya tuh janggal. Oh, ini memutuskan sidang tertutup, tidak ada nih dasar hukumnya. Pakai dasar hukum yang mana nih, kan itu. Nah, tapi kalau ada ya seperti diatur dalam pasal 153 ayat 3, terangannya itu terkait kesusilaan, maka itu ada dasar hukumnya. Nah, ini hanya soal tafsir. Nah, kalau soal tafsir, ya, kalau ada orang yang menafsirkan berbeda, kembali hakim ini mempunyai kewenangan untuk memimpin sidang dan memutuskan bahwa sidang itu dinyatakan tertutup. Itu. Sehingga kalau hakim sudah memutus seperti itu, kalau tidak terima dengan putusan majelis hakim, harus menggunakan dasar-dasar hukum juga itu supaya laporan dengan mudah ditindaklanjuti. Nah, kemudian kalau memang niatnya Rasman itu agar pemeriksaan saksi Hotman Paris Hutapea itu dilihat oleh publik, agar publik tahu, ya sebenarnya sih mudah saja. Meskipun sidangnya dinyatakan tertutup, Rasman ini kan di dalam ini kan mendengarkan tanya jawab antara majelis hakim dengan saksi Hotman Paris. Nah, kemudian penasihat hukum juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi Hotman Paris. Dan penuntut umum juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi Hotman Paris. Termasuk terdakwanya Rasman Arif Nasution juga itu bisa diberikan kesempatan dan bisa bertanya kepada saksi Hotman Paris Hutapea. Nah, meskipun dinyatakan tertutup, ya, kalau memang Rasman ini mau memberitahu kepada publik, keluar sidang, ya sampaikan saja apa yang sudah terungkap di persidangan. Dalam pemeriksaan Hotman Paris sebagai saksi itu, nggak apa-apa, ungkap saja di luar persidangan. Kan bisa itu kan, tidak harus melawan keputusan hakim dengan cara-cara yang tidak pantas seperti yang dilakukan pada 6 Februari 2025 lalu. Tapi alhamdulillah hari ini saya melihat Rasman sudah beda. Kelihatannya juga sudah tidak marah-marah lagi seperti sidang 6 Februari 2025 lalu. Tapi kita tidak tahu nih karena sidangnya tertutup ya. Oleh karenanya nanti kita saksikan nih. Nanti setelah keluar sidang baik Rasman maupun Hotman Paris memberikan statement atau pernyataan apa ke media. Demikian, semoga bermanfaat.